Seperempat abad reformasi, belajar dari masa lalu, jangan salah pemimpin untuk masa depan. Penculikan para aktivis pro-demokrasi yang terjadi pada masa itu, bahkan sebagian besar dari antara mereka belum kembali pulang sampai saat ini. Dan tidak terasa di 12 Mei 2023 ini, tahun ini reformasi memasuki seperempat abad. Saya Daniel Tanamal ketemu lagi di Suara Kaum Muda, UTV Indonesia. Nah, salah satu peristiwa kelam namun jadi tonggak penting di negara ini adalah reformasi 1998. Sudah 25 tahun alias seperempat abad berlalu sejak peristiwa tersebut terjadi nih. Tapi teman-teman masih jelas dari ingatan kita semua yang tentunya sudah di usia dewasa pada saat itu ya. Nah, 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal ditembak aparat keamanan dalam aksi di 12 Mei di 1998. Bukan cuma itu, ada ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia lainnya mengalami luka-luka. Tentu ada luka-luka fisik sampai ke luka-luka yang traumatik ya. Kemudian ada lagi juga korban jiwa dalam tragedi Semanggi sampai di akhir tahun tersebut. Sejak bulan Mei itu, kejadian ini bergulir tentu saja seperti bola salju, mencekam, menimbulkan ketakutan juga. Dan dalam rentang waktu itu di bulan Mei terjadi kerusuhan besar-besaran dan tentunya kita ketahui bersama jatuh korban yang jumlahnya banyak sekali. Nggak hanya di Jakarta, terjadi juga di Bandung, di Solo, dan juga di beberapa kota besar lainnya di Indonesia. Nah, bagian tragis dari peristiwa ini adalah ratusan kasus pemerkosaan terhadap perempuan yang tidak pernah terungkap sampai saat ini. Juga ada peristiwa penjarahan dan perampasan harta benda masyarakat yang terjadi secara paksa dan masif di tengah masyarakat di saat itu. Salah satu bagian kelam lainnya yang sampai sekarang masih segar di ingatan kita itu adalah penculikan para aktivis pro-demokrasi yang terjadi pada masa itu. Bahkan sebagian besar dari antara mereka belum kembali pulang sampai saat ini. Kemudian penyelidikan tentu dilakukan oleh negara juga. Dan ketika dilakukan, Komnas HAM menyebut terdapat kejahatan kemanusiaan pada peristiwa tersebut. Dan hingga sampai saat ini pengungkapannya pun masih sama. Semua berjalan menggantung. Kira-kira kapan ya bisa terungkap? Jadi pertanyaan kita semua juga. Dan tidak terasa di 12 Mei 2023 ini, tahun ini reformasi memasuki seperempat abad. Kita melihat dan merasakan dampak positif dari reformasi, yaitu tentu kehidupan politik jadi lebih terbuka, dinamis, dan juga demokratis. Lalu kita melihat tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan negara. Tapi di saat yang sama juga kita rasakan dampak negatif lainnya. Muncul di permukaan, semangat nasionalisme berkurang, kebebasan jadi kebablasan. Banyak orang pada akhirnya lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan juga golongan. Kemudian juga integritas nasional yang terancam. Bahkan bangsa Indonesia kita juga merasakan terjebak dalam konflik sosial, baik vertikal dan juga horizontal. Dalam beberapa tahun belakangan kita marak dengan diksi kata-kata intoleran. Banyak kaum intoleran semakin berkembang. Ini bisa dibuktikan dengan banyaknya kalau kita lihat di sosial media ya. Itu banyak narasi-narasi kebencian dan menyebarnya kabar bohong yang meluas di masyarakat. Nggak percaya? Coba cek di WA Group. Pasti masih ada sisa-sisanya. Sampai kepada juga ada wacana yang ingin mengganti ideologi negara ini. Nih, siapa sih ya yang memulai dan ini ajaran dari mana nih? Nah, pada akhirnya PR besar yang harus kita lakukan dan itu tentu terbuka lebar pada saat ini adalah kita belajar dari masa lalu dan jangan sampai salah pilih pemimpin di masa depan. Karena itu teman-teman, ayo pilih calon pemimpin yang nasionalis, dekat dengan masyarakat, tidak terikat oleh kepentingan golongan tertentu dan yang terakhir dan juga tidak kalah penting, tidak terikat pada beban masa lalu. Seperempat abad reformasi, jangan diembat.
Daniel Tanamal, salam.